Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, terkait dengan konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki unsur-unsur keilmuan yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh atau simultan. Yang dimaksud dengan ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai kebenaran menurut kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang memiliki objek tertentu, tersusun secara sistematis, memiliki metodologi, bisa diuji atau teruji kebenarannya, berlaku universal, bisa dipelajari dan diajarkan, berkembang sesuai dengan dinamika atau fleksibel, seirama dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup manusia. Berikutnya, terkait dengan sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada berbagai aspek. Yang pertama dilihat dari aspek historis. Sejarah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan di awal kemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan para pendiri negara, cerdik cendekia, intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Aspek historis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang berikutnya dilihat dari aspek sosiologi. Aspek sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi keutuhan dan ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Contoh dari hal tersebut seperti teknologi digunakan untuk menyakiti sesama manusia, seperti peperangan dan pengeboman. Berikut dilihat dari aspek politis. Aspek politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Pembahasan berikut terkait dengan dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sejak disepakati sebagai dasar negara yang rumusannya sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan saat ini telah mengalami berbagai dinamika yang sekaligus tantangannya. Hal itu bisa terjadi karena dari kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri NKRI, banyak yang terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman filsafat dan keilmuan yang sesungguhnya tidak merupakan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu bisa dilihat dan diketahui dari sejarah yang secara langsung dan tidak langsung merongrong bahkan cenderung ingin merubah Pancasila dengan filosofi-filosofi lainnya. Dinamika dan tantangan yang terjadi selama ini sekaligus membuktikan bahwa Pancasila adalah benar-benar sebagai jati diri bangsa yang sudah melekat kuat dan berada dalam cipta atau pikiran, rasa atau perasaan,
karsa atau kehendak, dan karya atau perilaku maupun perbuatan, sehingga tidak tergoyahkan kebenaran dan keberadaannya dalam jiwa dan raganya insan Indonesia. Atas dasar itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara, yaitu yang tertera dalam pasal 2. Atas dasar itu, kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tidak diragukan lagi dan lebih lanjut harus diimplementasikan dalam setiap dinamika kehidupan, termasuk dalam menjawab atau mengatasi tantangan yang dihadapi. Atas dasar itu pula, Pancasila agar semakin lestari keberadaannya, perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan keilmuan, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan perwujudan cita-cita dan tujuan nasional. Berikutnya terkait dengan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, yaitu 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Berikutnya, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ini berkaitan erat dengan bagaimana mengembangkan keilmuan dengan menggunakan pendekatan sila-sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh dan dengan sistematika yang sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Suatu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa sila-sila Pancasila, mulai dari sila kedua sampai sila yang kelima, harus dijiwai dan sekaligus sebagai perwujudan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti yang utama dan pertama harus dijadikan titik pijak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi insan Indonesia adalah mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, cerdik, pandai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa dilandasi oleh iman. Berikutnya terkait dengan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang dimaksudkan bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila karena masyarakat yang menjadi tujuan berdirinya NKRI pada hakikatnya sudah mewujudkan masyarakat yang Pancasilais yang wujudnya dapat diketahui melalui sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang dilandasi dan sekaligus bermuara pada jujur dan kejujuran dalam mengolah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan.
Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.